Surya Hadi, sarjana hukum, kelahiran Medan 21 April tahun 1963. Dengan latar belakang pendidikan, sarjana hukum administrasi negara Universitas 11 Maret. Dalam perjalanan karirnya, pernah menjadi Kepala Seksi Hukum dan Informasi KPKNL Jakarta 1 tahun 2008 sampai dengan 2009. Kemudian menjadi Kepala Bidang Penilaian Kanwil DJKN Banda Aceh tahun 2009 sampai dengan 2011. Selanjutnya menjadi Kepala KPKNL Banda Aceh 2011 sampai dengan 2013. Selanjutnya pula menjadi Kepala KPKNL Padang 2013 dan beralih menjadi Kepala Subdirektorat BMN 3 DJKN 2014 sampai dengan 2016. Kemudian pernah menjadi Kepala Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Timur dan Utara tahun 2016 sampai dengan 2021. Serta sekarang menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah DJKN Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung. Dan Surya Hadi saat ini juga menjabat sebagai Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Provinsi Sumatera Selatan. Surya Hadi memiliki seorang istri dan seorang anak perempuan. Saudara, inilah Bukan Basa-Basi TVRI Sumatera Selatan. Pemirsa, mengelola kekayaan negara ataupun aset negara satu pekerjaan yang luar biasa dan sangat dituntut tanggung jawab dan juga hal-hal yang berkaitan aset negara ini mudah-mudahan nantinya dikelola dengan baik untuk kepentingan masyarakat Indonesia. Dan tentunya pula kita akan berjumpa dalam acara Bukan Basa-Basi kali ini. Saya akan berbincang-bincang dengan Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Provinsi Sumatera Selatan dan sekaligus juga adalah Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Provinsi Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung, Bapak Surya Hadi. Dan seperti apa nanti kita akan gali lebih jauh berkaitan dengan hal-hal yang untuk dipertanggungjawabkan dalam arti aset negara, kekayaan, dan juga bermanfaat bagi masyarakat Indonesia. Kita jumpai beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Ridwan. Iya. Apa kabar? Apa kabar, Pak Surya? Alhamdulillah, kalau saya sehat walafiat. Sehat, Pak. Kalau Pak Surya gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, Pak. Waduh, Iya. kalau lihat Pak Surya nih segar terus seperti ini Tadi rasanya. pagi olahraga, Pak. Wih. Iya, saya senam dengan teman-teman. Oh gitu ya? Iya. Itu sudah menjadi hal yang Rutin, biasanya 2 pekan sekali. Oke. Kalau sudah olahraga itu biasanya untuk memberikan spirit bekerja di hari ini akan terasa lebih, Pak ya? Lebih segar, Pak. Lebih Biasa segar. kalau olahraga segar. Bukan kata orang keuangan itu kan banyak berpikir. Iya. Olahraga itu memang sangat membantu untuk meringankan pikiran gitu. Betul, betul. Oh, betul ya. Meringankan beban stres, jadi kemudian fresh kembali. Biasanya kan kalau olahraga itu semua tubuh bergerak ya, Ya. sehingga fresh gitu. Iya. Karena begini, Pak Surya Hadi ini adalah Kepala Perwakilan dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia di Sumatera Selatan. Kemudian juga menyandang sebagai Kepala Kantor Wilayah DJKN Provinsi Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung. Luar biasa, Pak. Saya terbayang ini tanggung jawabnya besar sekali, Pak. Sebenarnya bagaimana Bapak melakoni dua sisi yang berbeda atau memang seirama yang dilakoni seperti ini, Pak? Iya, paralel, Pak. Jadi amanah itu sebetulnya kalau sebagai Kepala Perwakilan, kami kan Jadi Kementerian Keuangan ini punya instansi vertikal. Kalau di kota-kota besar seperti Palembang, dia ada 4 kantor wilayah. Jadi di samping kantor wilayah di JKN, ada pajak, perbendaharaan, dan bea cukai, plus 1 balai diklat. Kalau balai diklat ini selevel eselon 3, yang 4 tadi ini selevel eselon 2. Nah, kami Kepala Palkanwil kami ini musyawarah, terus ditunjuk siapa yang menjadi koordinator sebagai kepala perwakilan, karena kita selevel gitu ya. Nah, fungsinya adalah kami ini pertama sebagai perwakilan Menteri Keuangan di daerah, yang nanti kami bersinergi dengan instansi vertikal di daerah, kementerian lembaga, termasuk TVRI, dan dengan pemerintah daerah setempat. Seperti ini tentunya dengan pihak provinsi ya, tergantung wilayah kerjanya. Kalau kami tadi 3 provinsi, Pak, Sumatera Selatan, Jambi, Bangka Belitung. Kalau perbendaharaan dia cukup provinsi Sumatera Selatan. Kemudian kalau
teman-teman Bea Cukai Sumatera bagian timur, tapi sama dia 3 provinsi seperti kami. Kemudian kalau pajak dia wilayah kerjanya Sumatera Selatan dan Bangka Belitung. Nah, jadi kita koordinir kegiatan-kegiatan kita ini bagaimana kita untuk memajukan pemerintah daerah dan bersinergi pembinaan kepada mereka dan juga kepada satker-satker yang ada di sini, kementerian lembaga gitu Pak. Jadi ya kalau sebagai kepala perwakilan berarti kalau bahasa sederhana kita koordinatornya Pak ya. Koordinator. Kalau kita sekolah ketua kelas Pak ya. Ketua kelas, betul. Karena membawahinya beberapa kanwil ya. Iya. Oke. Nah ini kalau lebih. Saya tambahkan sedikit lagi. Boleh. Tadi kan Bapak tanya kemudian bagaimana untuk mengatur antara sebagai perwakilan dan kepala kanwil. Iya. Jadi kami kan sistem bekerja ini kan sekarang sudah digital Pak. Jadi paperless, tidak lagi menggunakan kertas, semua pakai semua serba elektronik. Di situ tata persuratan sudah masuk Pak. Jadi sebagai kepala kantor wilayah dan sebagai kepala perwakilan. Jadi kita tinggal buka aja nota dinas ini. Nah, di bawah kepala perwakilan itu ada kepala sekretariat perwakilan. Itu level eselon 3. Nah, kami tunjuk salah satu kepala bidang kami yang menangani untuk urusan sekretariatan. Jadi sifatnya teknis. Itu namanya Gedung Keuangan Negara. Ini kan kami satu komplek di sini kan di Jalan Rimpai ini kan Gedung Keuangan Negara Pak. 3 lantai ada 5 satker satuan kerja. Jadi ada kanwil di JKN, ada kanwil perbendaraan, ada KPKNL, kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang, ada KPPN, kantor perbendaraan, dan ada kantor pelayanan pajak. Nah, kita mengatur sinergi mereka. Jadi kami tinggal buka di Nadin kita, Nadin itu nota dinas kita, mana tugas-tugas yang diemban buat kami sebagai kepala perwakilan dan sebagai kepala kanwil. Kami juga di sini membawahi 4 kantor pelayanan Pak, samping ada di Palembang, di Lahat, dan di Jambi dan di Pangkal Pinang. Gitu tugas-tugasnya. Intinya kita untuk di kanwil kan kita meliputi 4 bidang tugas teknis, yaitu pengelolaan keuangan negara, kemudian penilaian aset, kemudian piutang negara dan lelang. Jadi kalau misalnya contoh kita bersinergi dengan pemerintah daerah kan juga punya aset-aset daerah, kita sinergi, kita bantu. Kemudian mereka juga melakukan kerjasama dengan pihak ketiga, pemanfaatan aset, kita melakukan membantu penilaian. Penagihan piutang daerah, kita kerjasama dengan mereka. Termasuk yang terakhir adalah lelang. Lelang ini, lelang aset-aset, barang milik negara, barang milik daerah, pada prinsipnya semua dihapuskan harus lewat lelang. Seperti itu Pak. Ya. Kan di JKN, ya, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Kekayaan negara seperti apa Pak? Yang memang luar biasa. Kalau ibu kami, Ibu Menteri Keuangan, Bu Sri Mulyani mengatakan orang yang paling kaya di Indonesia adalah ada di DJKN. Yaitu Direktur Jenderal Kekayaan Negara yang saat ini dijabat oleh Pak Rio Nafsilaban. Pak Rio ini dikatakan orang yang paling kaya karena dia mengurus aset negara. Ini gini Pak, kekayaan negara tuh kita bagi 3. Kekayaan negara yang dikuasai oleh negara. Itu seperti dia disebutkan dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang 45. Kita sering mendengar ayat itu kan, bumi, air, dan segala sesuatu yang di atasnya dikuasai oleh negara yang digunakan untuk sebesar-besar makmur rakyat. Itu kita yang mengelola juga. Kemudian ada yang tadi yang dikuasai, kemudian dimiliki ini dalam bentuk barang milik negara, sumbernya dari APBN dan perolehan yang sah, itu tercatat Pak. Nah nilainya kalau yang dari BUMN ini ada kurang lebih 6.000 triliun. 6.000 triliun. Kemudian ada kekayaan negara yang dipisahkan. Ini adalah penempatan di badan usaha milik negara seperti PMN penyertaan modal di Pertamina, di Garuda, di PT Kereta Api dan seterusnya. Itu jumlahnya kurang lebih 5.000 triliun. Jadi totalnya kekayaan negara ini ada 11.000 triliun. 11.000 triliun. Ya, itulah makanya disebut orang paling kaya di Indonesia adalah Dirjen Keuangan Negara. Kalau di Sumatera Selatan, saya yang paling kaya. Karena yang ngurus aset negara. Ngurus aset negara. Iya. Tapi dengan kan kata orang semakin besar yang diurus, tantangannya semakin besar, Pak. Nah, kira-kira yang sering ditemui dalam tantangannya seperti apa? Banyak, Pak. Pertama dari sisi pengelolaan keuangan negara. Banyak aset-aset yang idle. Idle ini tidak digunakan untuk tuksi, mangkrak, gitu ya. Rumah dinas, Bapak melihat mungkin ada rumah-rumah dinas kita milik kementerian lembaga, milik satker yang memang udah kondisi rusak berat. Kenapa? Ya karena memang fokus kita kan pembangunan ini kita kan pada pembangunan infrastruktur. Jadi di moratorium bangunan dinas ini tidak diinikan dulu sementara. Kemudian kita nih kemarin kita bentuk Satgas BLBI oleh Presiden ya, Bantuan Likuiditas Indonesia.
itu sejak Krismon tahun 98 banyak aset-aset kita yang perbankan ya waktu itu kan banyak waktu 98 pada tumbang Krismon itu. Nah banyak aset-aset ini yang berupa tanah, bangunan itu yang apa namanya sifatnya idle ya. Ratusan hektar, puluhan hektar. Ini sekarang akan kita benahi. Jadi bagaimana kita tata dengan baik itu tantangan juga seperti itu Pak. Kemudian dari sisi pengelolaan piutang, piutang ini juga piutang misalnya dari kontraktor, kalau di Pemda, kalau dari kita sebagai pegawai birokrat pegawai negeri, kalau pegawai baru yang disekolahkan itu kan sekolah dinas. Nah kalau dia sekolah dinas yang tidak selesai, sementara dia dibiayai oleh negara, ini ada namanya TGR kan Pak, tuntutan ganti rugi, jadi piutang negara. Ini juga jadi permasalahan harus kita selesaikan. Belum lagi piutang-piutang yang dari penyerahan kementerian lembaga. Penagihan-penagihannya yang macet segala macam itu kan dalam bentuk apa namanya PNBP, piutang negara bukan pajak. Kemudian tantangan dari sisi lelang. Sekarang lelang kita semuanya e-auction Pak, pengumuman dan lelangnya itu lewat virtual. Tapi masih ada juga orang yang melakukan kebohongan-kebohongan, penipuan lelang, harganya murah dan sebagainya, pakai rekening pribadi. Nah, ini juga harus tantangan kita. Iya, oke. Ini semakin menarik ya, menggali lebih jauh di JKN, kemudian perwakilan Kementerian Keuangan. Kita akan lebih dalam lagi. Sekaligus juga saya ingin dari sisi yang berbeda. Karena ini kan kaitan dengan tupoksi gitu ya, tadi jelaskan, kemudian bagaimana kerjanya. Tapi kita break dulu Pak Surya, dan ini kita akan lanjut lagi, tentunya perbincangan semakin menarik ini, karena ini materi pembicaraan yang tidak banyak orang ketahui mungkin ya, dan tapi memberikan informasi yang bagus untuk kita pemirsa di acara Bukan Basa-Basi. Tetap bersama kami. Pemirsa, masih bersama saya Muhammad Ridwan Rifai dalam acara Bukan Basa-Basi, dan masih perbincangan kita yang sangat menarik ini bersama Bapak Surya Hadi, Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Sumatera Selatan, dan juga beliau ada Kepala Kantor Wilayah di JKN Provinsi Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung. Ini bicara kekayaan kita hari ini ya, bicara aset, bicara orang berpikir, tadi katanya Pak Surya orang paling kaya di Sumsel dalam arti tanda kutip karena beliau adalah yang bertanggung jawab terhadap aset. Nah Pak, tadi udah tantangan sudah kita lihat. Kalau ditemui permasalahan misalnya instansi dan sebagainya, seperti apa yang dihandle oleh kita sendiri gitu? Iya. Jadi posisi kami di JKN ini sebagai pengelola barang, Pak. Pengelola barang, kalau di pusat, di daerah namanya kuasa pengelola barang. Sedangkan instansi vertikal kita, kementerian lembaga itu kalau di pusat sebagai pengguna barang, di daerah ini di Provinsi Sumatera Selatan, di Kota Palembang sebagai kuasa pengguna barang. Nah, kita melakukan namanya MONEF, Pak, monitoring dan evaluasi. Kita melakukan namanya WASDAL, pengawasan dan pengendalian. Jadi kita surati mereka, terus kita lakukan pertemuan rapat, kadang-kadang kita on the spot meeting cek ke fisik ke lapangan, mana sih yang perlu kita support, kita bantu, kita awasi dan sebagainya. Sebagai contoh misalnya di sini kita ada ombudsman, Pak, lembaga ombudsman. Itu dia di Jalan Sudirman, dia menggunakan kantornya RRI di depan itu. Setelah sekian tahun dia pakai, ternyata RRI untuk tahun depan akan dia gunakan sendiri. Ombudsman ini mau tidak mau dia harus pindah tempat. Maka kita carikan tanah gitu ya, atau bangunan yang kira-kira kementerian atau satker yang kosong. Ternyata setelah kita berkomunikasi, ada tanah milik kantor pajak, ambil pajak di sini. Nah, kita cari ternyata itu ada rumah dinas yang idle. Terus kita pertemukan, kita meeting, cari solusi, akhirnya mereka sepakat. Nah, itu nanti proses administrasinya lewat jalur kantor pusat. Itu salah satu caranya, Pak. Oke, Pak, saya akan bicara di luar sedikit dengan berkaitan dengan kekayaan. Sebetulnya dalam artian mengelola kekayaan negara ini ya, Bapak kan lihat karirnya memang betul-betul di keuangan ya.
Saya lihat CV-nya dari Kementerian Keuangan dari bawah dan sebagainya. Apa yang Bapak sering temui dalam tahapan-tahapan perjalanan proses karir yang meningkat seperti itu? Ya, Pindah-pindah nih Pak? Iya. Jadi kalau dihitung-hitung mungkin saya pindah itu sudah ada sekitar 15 kali, Pak. 15 kali? Iya, jadi memang kita kan waktu masuk di Kementerian Keuangan, saya masuk di Kementerian Keuangan tahun 91, Pak, di bulan November. Jadi kita buat surat pernyataan, bersedia ditempatkan di seluruh Indonesia. Jadi itu sudah komitmen kita, Indonesia ini lah Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, luas. Nah, waktu di tempat penempatan itu, kami pindah-pindah. Terus, yang penting kita komitmen terhadap kerja dan kerja, Pak. Dan kerja itu satu kata kunci adalah ikhlas, keikhlasan dan kesungguhan. Sehingga kita karir itu naik secara pasti, walaupun lambat, tapi itu membuahkan hasil. Misalnya contoh, saya melihat mungkin karena karir saya bisa sampai di sini, di Kepala Kanwil, Eselon 2 itu, ada 2 momen penting pada waktu saya jadi Kepala Kantor di Banda Aceh, kemudian di Padang, kantor pelayanan Pak, selevel Eselon 3, itu saya meraih prestasi juara 1 kantor pelayanan terbaik. Nah, sehingga dari prestasi itu, kantor pusat melihat mungkin ya, kita pada tahun 2015 dilakukan kegiatan open bidding untuk penaikan jenjang ke eselon 2 di hadapan para pejabat eselon 1. Kita dieksplor segala macam, ya dengan izin Allah, alhamdulillah ditunjuk sebagai amanah sebagai kepala kanwil. Iya, jadi hasil tidak membohongi proses ya. Betul. Iya. Orang prosesnya kerja keras, orang prosesnya memang bekerja lebih dari orang yang biasa, hasilnya nanti akan kelihatan. Karena Allah juga melihat seperti itu ya. Luar biasa. Keluarga diboyong terus nih Pak? Selama ya, jadi sejak mutasi pertama Pak di 2014 ya, waktu 2014 pertama kali mutasi saya ke Purwokerto, saya selalu ikut. Sampai terakhir waktu di Padang, anak saya tuh terakhir waktu di Aceh. Aceh anak saya lulus SMA, terus saya di 2013 saya dimutasi ke Padang. Anak saya tawarkan mau ikut terus di sini enggak ah. Nah, karena dia harus kuliah kan. Iya, betul. Kuliah itu waktunya lama, 3-5 tahun, dia akhirnya balik ke home base. Akhirnya istri saya nemenin di Jakarta, di Tangerang, saya di Padang. Nah, alhamdulillah di Padang hanya setengah tahun, ditarik pusat. Karena meraih prestasi tadi, juara 1 juga di Padang, ditarik di pusat. Nah, kalau di pusat ini, kita lingkupnya kan se-Indonesia. Jadi kalau kita ke sana kemari, kita di sana sebagai pembina ya Pak ya, jadi yang membuat kebijakan-kebijakan. Jadi, cukup luas ini. Anak ngikutin jejak? Saya masih di keuangan juga atau seperti apa? Ya, anak saya bebaskan keinginannya mau masuk mana. Jadi waktu dia awal kuliah itu, dia kuliah di FKM Pak, Fakultas Kesehatan Masyarakat di Muhammadiyah Surakarta. Tapi waktu dia kuliah pertama setelah kami urus administrasi segala macam, nah sebelumnya dia pernah operasi lutut. Lututnya ini ada semacam kelebihan daging gitu ya, dioperasi di Rumah Sakit Pondok Indah. Terus setelah itu beberapa bulan daftar di UMS Muhammadiyah Surakarta. Setelah bayar administrasi, pengen lihat kampusnya kan, di belakang ternyata 3 lantai nggak ada lift. Sementara oleh dokter nggak boleh naik turun. Akhirnya digugurkan. Terus pindah ke Jakarta, ngambil di Yarsi, psikologi. 1 semester ternyata nggak cocok. Akhirnya dia pingin ikut kalau orang Jawa bilang budenya, kalau orang kita uak gitu ya. Itu kakak ipar saya dua-duanya dokter. Jadi akhirnya dia masuk di fakultas kedokteran. Cocok. Sekarang udah jadi dokter. Sekarang mau internship, rencana nanti setelah itu dapat surat izin praktik dengan praktik. Dan beliau sudah berkeluarga, sudah punya anak 1, dan saya berarti cucu saya 1. Dan anak cuma 1 Pak. Kan Bapak masih muda, udah punya cucu. Tapi ini udah meninggalkan dunia hitam. Iya. Jadi memang kalau kita cermati, banyak juga yang melakukan tahapan-tahapan dengan pencarian ya. Dan itu dialami oleh putrinya. Bapak mencari yang paling cocok. Hidup memang mencari Pak ya. Mencari yang mana cocok. Di saat dia cocok kita jalani, insya Allah hasilnya juga lebih pas. Nah ini yang banyak, ini juga dijadikan satu pembelajaran bagi kita pemirsa. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut, tetap bersama kami Bukan Basa-Basi.
Baik pemirsa, masih bersama saya Muhammad Ridwan Rifai dalam acara Bukan Basa-Basi. Tamu kita adalah Bapak Surya Hadi. Pak Surya, tentu kita punya peranan masing-masing Pak ya, baik dalam kehidupan maupun dalam kedinasan maupun dalam keluarga. Sekarang kita harus melihat peranan yang mungkin ada sinergi juga ya antara DJKN ini dengan kita. Kaitan dengan apa ya, UMKM ya, UMKM dan bangga buat Indonesia ya. Apa kira-kira Pak dari sini? Jadi sejak beberapa tahun ini pemerintah khususnya Kementerian Keuangan itu meminta kami yang di daerah untuk melakukan pembinaan dan pengembangan UMKM lokal. Nah pada 18 Maret tahun ini tepatnya di hari Jumat itu kita launching Pak di sini UMKM dan Sekber tadi sekretariat bersama. Jadi kita melakukan pembinaan UMKM di provinsi yang kita ada wilayah kerja di situ. Jadi setelah kita petakan di sini kan kalau di Sumatera Selatan ini yang utama dia dari sisi makanan misalnya tadi ada tekwan, ada pempek, terus apa namanya songket dan kopi. Khas ya. Khasnya itu 3 itu, selebihnya ada tambahan lain. Dan kita lihat ternyata UMKM ini persoalan pada 3 hal. Pertama dari sisi masalah proses bisnis. Kemudian yang kedua masalah biaya, kemudian yang ketiga masalah pemasaran. Nah ini kita bantu, kita explore bagaimana kita bisa membantu mereka. Jadi seperti contoh misalnya gini Pak, kopi itu kan salah satu produksinya kopi Semende di Muara Enim atau juga di Pagaralan. Kami waktu itu ketemu dengan Pak Wali Kota di sana. Pak, kami itu sebetulnya produksi kopi, tapi yang menikmati Lampung misalnya. Karena yang mengekspor kan Lampung, jadi ini masalah hilirisasi. Nah, solusinya apa? Coba nanti kita bantu, misalnya Pelabuhan Bom Baru yang belum layak, coba kita up. Atau bahkan di Tanjung Api-Api kan Pak, di sana juga. Seperti itu. Begitu juga masalah pemasaran, itu kita ada lelang UMKM Pak di kami, seperti itu. Berarti kita melihat masalah ini dan kita ada pendampingan ya, ada pendampingan arti pemikiran, kemudian teknik, pembinaan dan sebagainya. Saya tadi dengar ada Cindo, apa itu Pak Cindo di situ? Cindo itu tagline kami Pak. Cindo itu cermat, inovatif, disiplin dan objektif. Cermat ini artinya kita dalam setiap menerima suatu surat atau informasi kita harus melakukan cross check, tabayun gitu, tidak bisa sepihak. Sekarang kan ada berita namanya hoax gitu ya. Nah, di media sosial kita harus sortir dengan baik gitu. Jadi tidak sembarang kita memutuskan apalagi sebagai pimpinan. Kemudian inovatif ini kita kemarin tahun lalu Pak, kalau kita lihat Bapak ini tadi ada kita piagam penghargaan. Itu kita kemarin kan mendapatkan IWBK, wilayah bebas korupsi dari Pan RB. Nah, itu salah satu yang bisa memenangkan itu kita ada inovasi. Pak, inovasi. Jadi setiap tusi kita tuh ada inovasi. Yang intinya adalah memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat. Kemudian disiplin. Disiplin ini sangat penting Pak. Budaya nih, masalah budaya. Disiplin itu bukan arti diselipin. Jadi misalnya kalau rapat jam 9, kita harus tepat waktu. Bila perlu sebelumnya? Iya, jadi bahasa kita tuh budaya 2 menit sebelumnya. Disiplin dalam segala hal. Dan itu dimulai dari pimpinan, penegakan disiplin. Sebagai contoh, sebagai teladanan gitu. Dan yang terakhir objektif. Dalam setiap kita memutuskan suatu perkara atau suatu masalah, kita harus bersumber dari berbagai hal ya, sehingga tidak merugikan pihak-pihak yang nanti yang keliru dalam memutuskan. Kalau dijelaskan tadi seperti memang layak untuk disandang dan dimiliki oleh budaya ini oleh bagi insan-insan Kementerian Keuangan karena itu berkaitan dengan kepentingan negara gitu. Dulu kalau flashback dikit waktu zaman Bapak masih kecil, adakah nilai-nilai itu yang teringat ditanamkan oleh orang tua seperti itu? Kalau orang tua saya itu sangat disiplin dalam hal ibadah sholat Pak. Sholat itu selalu beliau, kalau ayah saya kebetulan polisi, jadi kan beliau sering sibuk dinas. Tapi kalau lagi bulan Ramadan, itu beliau selalu ngajak sholat berjamaah di rumah. Kalau waktu sholat beliau selalu mengingatkan. Sholat ini juga bagian dari disiplin kan, ya kan? Ibadah kita hablum minallah, ya artinya hubungan komunikasi dengan Allah. Dan itu penting dalam kita pekerjaan Pak. Kan kalau dalam pekerjaan kita ada namanya waskat. Pengawasan melekat dari atas ke bawahan. Kalau kita namanya itu adalah DKI, dialog kinerja individu. Kalau organisasi, dialog kerja organisasi DKU. Waskat ini lebih hebat lagi kalau pengawasan malaikat Pak.
kanan kiri nyatet gitu, Pak? nyatet kita, mengawasi. Jadi Iya. kita tanpa orang tahu kita kerja Iya. tidak asal asbun, asal bunyi, ABS atau Bapak Senang, tapi benar-benar pekerjaan ini kita diawasi oleh Yang Maha Iya. Kuasa. Dan melalui bila mereka. kita menyadari itu, insya Allah kita akan berhati-hati. Berhati-hati, Ya. dan akan Apalagi yang diselipin tadi pasti dicatat itu, Pak. Catat. Jadi memang betul-betul nilai-nilai kita sudah ditanamkan dari kecil, Bapak, kecil. bahwa disiplin. Betul. Disiplin. Diawali dengan disiplin Dan pribadi. satu kali lagi, ikhlas, Pak. Setiap pekerjaan kita lakukan dengan ikhlas. Ikhlas ya. Disiplin dan ikhlas. Ikhlas itu artinya nothing tulus. Ya, jadi kita bekerja itu bukan karena sesuatu yang kita harapkan, tetapi memang untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Nah, setiap pekerjaan kan itulah tanggung jawab, Pak. Iya. Apabila kita menyadari kita bekerja dan tanggung jawabnya, mudah-mudahan kita bisa ikhlas, Iya. hasilnya juga akan bermanfaat untuk bagi orang lain. Nah, itu nilai yang mungkin ditanamkan juga oleh orang tua dulu dan sampai sekarang terbawa. Satu lagi, Pak, saya agak bertanya yang ringan saja. Kata orang keuangan itu agak saklek gitu, Pak. Ya, sederhana saya nih, dalam arti saklek dengan aturan, saklek dalam masalah keuangan, apa betul, Pak? Ya, sebenarnya satu kata sukses, Pak, di dalam kita menyelenggarakan, kan tugas utama kami di Kementerian Keuangan kan mengawal dan mengelola keuangan negara. Oke. Jadi kita harus saklek, harus hitam putih. Artinya gini, jangan sampai kami setiap bulan Ibu Menteri ini bersama pimpinan kan menyampaikan presentasi tentang APBN kita. Kemudian kami di daerah juga kita ada namanya AHAKO, Pak, Asset Liability Committee. Kita diskusi, kita presentasikan tentang APBN di daerah, APBD dan sebagainya. Itu setiap rupiah yang keluar itu harus dipertanggungjawabkan keluarnya kemana, ya kan? Apakah itu nanti jadi bentuk aset, belanja modal atau belanja barang? Kalau enggak, ya mana pertanggungjawabannya? Gitu. Jadi kita emang diajarkan seperti itu oleh pimpinan. Jangan dipandang saklek dalam arti negatif ya. Negatif. Apalagi sekarang pakai aplikasi kan. Oh iya. Kalau nginputnya kelebihan atau kekurangan ditolak ya, Pak. Ditolak karena misal angka Rp1, oh kurang ini, out, tolak, begitu, Pak ya? Iya. Oke, luar biasa. Jadi bicara mengenai keuangan ini memang banyak yang bisa kita petik dan kekayaan juga sangat Pak Surya, luar biasa. Waktu kita singkat, jelas, padat, dan Bapak bisa memberikan satu gambaran bahwa tidak gampang kita mengemban satu amanah, tapi kita punya tanggung jawab apabila dilakukan dengan ikhlas, dengan disiplin, insya Allah bagi kemaslahatan masyarakat dan rakyat luar, kita akan menjadi orang yang bermanfaat bagi orang. Itu, Pak ya? Iya. Satu tagline tadi bahwa orang yang bermanfaat itu orang yang memberikan keberkahan pada masyarakat. Oke, amin. Mudah-mudahan begitu, Pak. Kami juga yang masih di bawah naungan daripada Kementerian Keuangan dapat masyarakat luas juga mendapatkan manfaat untuk ini dan keberkahan yang dirasakan. Terima kasih, Pak Surya. Terima kasih, luar Pak biasa. Ridwan. Waktu singkat ini mudah bermanfaat bagi semuanya dan saya mohon maaf mengganggu menyita waktu Bapak ya. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, inilah akhir jumpa kita dalam acara Bukan Basa-Basi. Acara ini kita sajikan untuk memberikan gambaran bahwa dari sisi yang berbeda dan juga dari sisi yang memang harus diketahui oleh publik apa yang menjadi bahasan kita. Mudah-mudahan bermanfaat dan sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih.